nikmatnya berdampak pada ibadah itu akan terasa nikmat. Orang itu kalau sudah pada kedudukan dalam hatinya, bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, pengaruhnya itu dalam ibadah akan terasa nikmat. Termasuk kita menuntut ilmu, nikmat. Termasuk kita mungkin sholat jamaah, terasa nikmat. Apapun yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Puasa Ramadan, nikmat, karena adanya iman. Tapi kalau tidak ada iman, dilukas poso, yang paling kita sebentar lagi Ramadan. Datangnya Ramadan bukan disambut dengan kebahagiaan, tidak, sedih. Ramadan nanti begini, seperti itu. Maka orang yang beriman, yang bisa merasakan kelezatannya, maka ibadah itu akan terasa nikmat. Demikian pula ketika dia mendapatkan cobaan, ujian, dia akan bisa sabar. Dan orang yang beriman itu mesti diuji. Dan ujian bagi orang yang beriman itu mengharuskan dosa. Kalau dia mau sabar, dia ridho dengan musibah yang dia dapatkan itu, maka akan menggugurkan dosa. Musibah berupa apa? Semuanya musibah, sesuatu yang tidak dia sukai dalam urusan dunia ini, bahkan mungkin tak ganggu dalam urusan agamanya. Ketika dia sabar dan tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak pengaruh besar dari ketika seseorang sudah bisa merasakan kelezatan iman. Bagaimana cara untuk bisa seseorang itu bisa merasakan lezat iman? Manakala seorang muslim itu mengumpulkan 3 perkara. Jadi kalau seorang muslim itu dia mengumpulkan 3 perkara ini dalam dirinya, maka dia akan bisa merasakan lezatnya iman. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Jika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan bisa merasakan kelezatan iman. Kebahagiaan dalam hati itu akan terdapatkan, akan dia peroleh. Senang, hatinya tak pernah sepi, senang. Dapat musibah biasa. Oleh karena itu, para nabi, para anbiya, cobaannya berat. Dan orang semakin imannya semakin kuat, cobaannya pun juga semakin berat. Asyadun nasi bala'an al-anbiya semal-amsal fal-amsal. Orang itu yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya. Semakin imannya itu kuat, semakin iman seseorang itu mendekati imannya nabi, maka semakin berat cobaan yang akan didapatkan. Bukan tambah ringan, tapi justru tambah berat. Itu untuk menguji keimanan pada diri orang tersebut. Nah, 3 perkara yang disebutkan Nabi SAW untuk bisa menggapai, memperoleh kelezatan iman, yang mana dengannya dia telah mengenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi ketika kecintaan itu kepada Allah dan kepada Rasul itu mengalahkan segala-galanya. Apa itu segala-galanya?
bisa jadi hartanya, bisa jadi kedudukannya, bahkan dirinya sendiri. Maka ketika orang itu meletakkan kecintaan itu kepada Allah dan Rasulnya, melebihi dari selain dari itu, maka dia akan bisa merasakan kelezatan iman. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seorang muslim, mencintai orang lain, cintanya dibangun karena Allah. Dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cinta karena Allah? Yakni dia mencintai orang itu bukan karena urusan dia punya dunia, dia punya jabatan, sehingga kalau mencintai orang ini akan dikasih kedudukan atau dikasih dari dunianya, dimudahkan urusan perkara, bukan. Tapi dia mencintai orang ini karena Allah, yakni karena iman yang ada pada orang tersebut. Karena dia memiliki ilmu sehingga kita mencintai orang tersebut. Karena takwanya orang ini kita mencintai orang tersebut. Itulah yang dimaksud mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai para ulama Ahlussunnah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya para ulama Ahlussunnah, kita mencintainya karena keilmuan, karena keimanan, karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud di dalamnya ketika seseorang itu mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang ma'ruf, yakni ikut andil dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar kecintaan kita kepada orang lain, cintanya kita kepada muslim yang lain karena Allah ini bukan hanya sekedar menjadikan yakni kekuatan iman, kelezatan iman, tapi juga bisa menyebabkan orang itu akan mendapatkan naungan di antara naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat manusia akan mendapatkan naungan yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun, ada 7 kelompok, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, yang mana Allah memberikan naungan kepada mereka. Ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, baik pemimpin lingkupnya nasional, pemimpin daerah dan sebagainya, dia adil, maka dia adalah salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh berkembang karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang anak-anak yang belajar ilmu din, dan pemuda pun termasuk di dalamnya yang perempuan pemudinya mempelajari mondok di sebuah pondok pesantren Ahlussunnah, maka itu semuanya bagian dari mereka yang sabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Kemudian kelompok yang ketiga, warajul dzakarallah khaliyan, ada seseorang yang dia zikir, mengingat Allah sendirian, bermunajat kepada Allah sendirian, tak ada yang melihat, seorang pun dari manusia tak melihat, keluarganya tak melihat,
Bahkan yang serumah saja nggak ada yang tahu. Bagaimana kondisinya ketika dia zikir kepada Allah? Fafadat ainahu, sampai dia meneteskan air mata. Malam dia bangun jam 2, jam 3 sholat tahajud. Ketika sujudnya atau ketika dia berdoanya sampai meneteskan air mata karena teringat dengan dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan di masa lalunya, bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menyebabkan dia menangis, meneteskan air mata. Itulah air mata yang bisa menjadikan naungan di antara kelompok yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, dan dia jaga itu, amal itu dia jaga. Dan ada yang tahu ketika dia mengerjakan perbuatan tersebut, demikian pula setelahnya. Jadi kabarkan, apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, zaman fitnah. HP semua orang itu punya. Itu kalau sampai kena bisikan setan, posting status, alhamdulillah tadi malam bisa nangis tahajudnya, baru nekukun, terus baru nenek benar, muspro dan muspro. Harus kita jaga. Kalau kita sudah semacam, dan itu akan bagaimana kalau muncul kesenangan, kebahagiaan bisa melakukan amal soleh, itu bagian dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak bangga diri, selama tidak bangga diri, orang itu beramal soleh terus ada kesenangan dalam hati, itu boleh, dan itu fitrah. Yang tidak boleh itu kalau sampai bangga diri, ujub, wah aku karena aku sombong. Nah itu sudah, itu yang merusak amal kita. Tapi ketika kita beramal, yang kita berinfak, atau kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa baca Quran dengan sekian lembar, setelahnya ada kesenangan dalam jiwa kita, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagian nikmat. Selama kita terus menjaga, jangan sampai muncul ujub.